Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 AXO kelas 2024 C Sains Data. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ramadan Albari Putra dengan NIM 24031554161. Saya Kafka Praya Firmansyah dengan NIM 24031554182. Di sini kami akan menjelaskan tentang jadi kelompok kami memutuskan untuk memakai NGINX untuk HTTP server untuk poin pada nomor 1A. Jadi untuk pembuatan Docker Compose YML, yang pertama-tama kita memakai versi 3.9 untuk mengetahui versi Dockernya dan filenya. Yang kedua, nama bebas, tetapi kami menggunakan kelompok kami, serta servisnya kita menggunakan NGINX agar sebagai web server dan untuk mengarahkan dari port 8080 ini ke flash, dan NGINX ini untuk menyajikan file HTML. Yang kedua, kita memutuskan untuk memakai Postgres yang servis keduanya. Postgres ini untuk database servernya, ya, untuk menyimpan datanya. Setelah kita membuat Docker Compose-nya, kita membuat indeks HTML-nya. Jadi indeks HTML ini untuk menampilkan data pengguna yang diambil dari API Flash-nya. Jadi doctype, kita pertama-tama menggunakan doctype HTML ini untuk menentukan versi HTML tersebut, dan HTML yang EN ini untuk menentukan bahasa itu sendiri. Kemudian langkah berikutnya menggunakan viewport. Viewport ini untuk mengatur tampilan perangkat itu sendiri. Kemudian title ini untuk judul halaman itu sendiri. Kemudian pada indeks body yang paling terakhir ini, elemen H1 ini untuk judul pada halaman kita itu sendiri. Maksudnya judul itu beda dengan judul ini sendiri, ya. Jadi judul kelompok 3 UAS AXO ini judul dengan tambahan bold, tulisan bertebalan. Kemudian untuk elemen div atau div ini untuk mengisi file HTML tersebut. Jadi kami memutuskan untuk menggunakan atau mengisi dengan anggota kelompok kita sendiri. Untuk menjalankan Docker Compose YML ini, kita ketik di command prompt ini, yaitu dengan isi docker script compose spasi up spasi script build. Ini bertujuan untuk membuat Docker Compose kita dijalankan atau dibuild atau di download. Tetapi karena saya sudah menjalankan, jadi tidak usah dijalankan lagi. Setelah kita build atau dijalankan sebelumnya, kita run Docker pada aplikasi Docker itu sendiri, yaitu seperti ini. Kemudian setelah kita menjalankan Docker ini, kita ketik localhost yang seperti kita sebelumnya kita buat, dan muncullah HTML yang kita mau sebelumnya atau NGINX.
Lalu saya tambahkan juga Redis sebagai aplikasi opsional. Supaya tahu Redis ini sudah berjalan atau tidak, caranya ketik docker set spasi strip it, kemudian copy Redis yang ada di kontainer docker, paste, spasi Redis strip right, enter, dan muncullah seperti ini. Kemudian saya masukin input ping. Jika outputnya pong, maka Redis ini sudah berjalan, dan seperti ini, dan maka Redis ini sudah berjalan. Baik, sebelumnya pada elemen D1 kami tambahkan untuk link GitHub agar tetapi pada HTML pada yang ini. Oke, mari kita coba, dan sepertinya tertampil. Dan saya coba dulu untuk link GitHub-nya. Dan linknya berfungsi. Dan GitHub ini berfungsi untuk menyimpan berkas-berkas file Docker dan lain-lainnya seperti pada file Explorer, pada Windows, atau bisa juga pada Mac OS. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, setelah tadi teman saya menjelaskan tentang salah satu jenis HTTP server yaitu Nginx, maka saya akan menjelaskan tentang database server. Saya memilih PostgreSQL. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita harus membuat kontainer dari Docker itu. Kita masukkan kode docker run strip name. Ini namanya kalian terserah ya. Saya menggunakan Postgres_4 karena tadi saya sudah coba-coba dari 1, 2, 3. Habis itu strip p, lalu masukkan port yang ingin digunakan. Kali ini saya akan menggunakan port 5432.25432. Strip E, lalu jangan lupa di caps lock Postgres_password sama dengan ini passwordnya yang mudah diingat saja. Saya menggunakan contoh di sini yaitu password 12345. Setelah itu jangan strip D Postgres. Nah, ini adalah salah satu output dari command prompt yang menyatakan berhasil. Oke, setelah memastikan Docker yang tadi kita buat telah berjalan, yaitu dengan cara mengetikkan docker ps, maka akan muncul nama kontainer yang telah kita buat tadi, yakni Postgres 4. Setelah itu kita pergi ke Debian server. Kita klik di kiri atas ini. Karena saya tadi menggunakan PostgreSQL, maka pilih yang PostgreSQL. Kita pencet next. Nah, karena tadi saya sudah menggunakan 5432, maka ini biarkan portnya tertulis 5432. Localhostnya kita akan ganti menjadi 0.0.0.0 4 kali. Setelah itu kita masukkan passwordnya, ya mudah diingat saja. Kali ini saya akan menggunakan password yang sama seperti tadi, 12345. Setelah ini kita tes dulu. Nah, ini menunjukkan bahwa berhasil ya. Untuk lebih memastikan lagi, kita pencet finish. Setelah finish, kita pencet ini SQL. Setelah itu kita pilih yang Postgres, select, lalu kita ketikkan di sini select now. Lalu kita pencet play pada tombol yang ini.
dan database server dengan menggunakan PostgreSQL telah selesai dibuat. Terima kasih. Sekian dari kelompok 3 AXO. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.